Sono. Kali ini saya akan memberikan penjelasan ya mengenai pemberkasan CPNS tahun 2021. Sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah lulus tahap SKB dan saat ini mungkin beberapa rekan-rekan kita yang masih di kementerian menghadapi tes-tes lanjutan ya seperti tes psikologi ataupun tes kesehatan lainnya. Tapi untuk yang di rekan-rekan yang di Pemda utamanya di sini kalau SKB sudah dinyatakan lulus, tinggal fokus menghadapi ke pemberkasan. Baik, di pemberkasan kali ini itu dibagi jadi dua, yaitu pra ya dan juga pasca pemberkasan. Jadi mungkin kita sekarang akan konsen yang di sini ya, yang di pra pemberkasan ini ya. Nah, sambil menunggu BKN ataupun pemerintah daerah di masing-masing yang telah rekan-rekan daftar ya. Karena setiap daerah, setiap instansi beda-beda ya. Mungkin di sini saya akan memberikan pengalaman saya, pemberkasan apa saja yang disiapkan. Ini saya jelaskan secara umum ya, yang artinya apa? Setiap tahun selalu sama ini yang dibutuhkan ya. Mungkin nanti ada berkas khusus yang dibutuhkan, itu nanti bisa menyesuaikan gitu ya. Baik, saya mulai. Oke, di sini saya akan jelaskan alur secara umum ya. Oke. Yang pertama nanti rekan-rekan ketika BKN sudah mengumumkan kelulusan resmi ya, itu akan disarankan mendownload buku petunjuk pengisian DRH dan sanggah hasil SKB, SSC, ASN ya. Ini e-book saya tahun 2019 ya. Nanti setiap tahun pasti ada e-book terbarunya. Nanti bisa di-download di website resmi SSC ASN ya. Oke, jadi download dulu bukunya, buku panduannya. Nanti rekan-rekan di sini akan mengisi dan mengupload dokumen secara online melalui satu situs terpusat yaitu di portal SSC ASN ya. Oke, yang kedua, mendownload pengumuman pemberkasan di web BKD atau BKPSDM masing-masing di setiap instansi ya. Karena setiap instansi beda-beda ya, setiap daerah pasti beda-beda. Nanti bisa di-download dan menyesuaikan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, survei lokasi kantor masing-masing ya, ini opsional ya. Boleh rekan-rekan nanti survei ke lokasi kantornya, seperti apa kantornya, alamatnya di mana, ada apa di sekitarnya, seperti itu ya. Dan terakhir mungkin di sini untuk rekan-rekan yang perantauan ya bisa mencari informasi ya, kos kontrakan yang mungkin kalau dibutuh. Karena takutnya kenapa? Sepengalaman saya, rekan-rekan itu masih banyak yang merantau akhirnya kesulitan mencari tempat tinggal. Jadi kehabisan. Karena perantauan pun juga banyak ya, dari desa ke kota maupun sebaliknya, kayak gitu. Jadi saya sarankan segera cari informasi dan juga di booking. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ini alurnya secara umum kayak gini ya. Oke, dokumen yang perlu dipersiapkan apa saja? Ya, saya yang pertama di sini saya akan fokus di yang pertama adalah file scan ijazah pendidikan asli ya. Jadi mulai dari SD sampai dengan berkas ijazah yang digunakan untuk mendaftar ya. Misal kalau S1 ya sampai SD sampai dengan S1 ya. Oke, keterangannya ijazah penyetaraan dikti. Jadi keterangannya adalah ijazah yang harus sudah terverifikasi ya. Seperti itu. Ini kebesaran pentingnya. Oke. Oke ya, ini untuk yang luar negeri ya, utamanya untuk lulusan luar negeri harus ada penyetaraan dari dikti. Untuk yang lulusan dalam negeri tidak perlu ya ada penyetaraan. Di sini nanti diupload dalam bentuk file PDF ya, disiapkan, di-scan semua ijazahnya mulai awal sampai akhir dengan ukuran maksimal 500 KB. Yang diupload adalah ijazah asli, bukan fotokopi. Tapi sediakan nantinya untuk pasca pemberkasan CPNS yaitu legalisirnya disediakan seperti itu. Dari SD sampai dengan S1 ya kalau menggunakan ijazah S1 untuk mendaftar. Oke, yang kedua, transkrip nilai asli ya. Di sini filenya di-scan ya, transkripnya harus jelas, nggak boleh buram ya. Yang digunakan untuk melamar di formasi ya. Di sini ukurannya maksimal 500 KB ya. Di PDF ya, semua file bentuknya PDF, tidak ada yang gambar. SKCK juga sama,
Ya, di sini file SKCK yang masih berlaku maksimal 500 KB ya, format PDF. Untuk keterangan di SKCK, biasanya kan di SKCK ada keperluannya apa gitu ya. Itu menyesuaikan nantinya. Karena setiap instansi beda-beda ya. Kayak gitu. Nanti bisa dilihat di instansinya seperti itu. Yang penting udah ada ancang-ancang untuk pengurusan SKCK. Terus suket sehat. Ya, di sini file ya, file scan surat kesehatan jasmani rohani ya. Oke, ini maksudnya file Oke, di sini surat rohani dari dokter ya. Yang berstatus PNS harus berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah atau RSUD. Ya, perlu diperhatikan ya. Jadi yang bertanda tangan dokternya di surat itu harus memiliki NIP ya. Yang membuktikan bahwasanya dokter ini berstatus sebagai PNS. Ukuran maksimal 500 KB ya, semuanya di-scan ya, surat kesehatan jasmani dan rohani ya. Terus surat sehat narkoba, ya ini juga ya. File scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, narkotika, psikotropika ya. Semuanya maksimal 500 KB ya, di-scan ya, di PDF ya bentuknya. Ini surat bukti pengalaman kerja jika ada, opsional, bisa diupload karena nanti akan menambahkan nilai di SKP ya, seperti itu. Terus DRH atau daftar riwayat hidup. Ya, di sini nanti rekan-rekan diisi secara online di situs SSISN, diisi dulu di formulirnya online, harus benar. Nanti di-download, ditandatangani, di-scan baru di-upload ya. Seperti itu ya mekanismenya ya. Kayak gitu. Oke. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Untuk surat-surat pernyataan silahkan unduh template-nya terlebih dahulu, diisi dan ditandatangani di atas materai. Ini 6.000 ini anu ya. Mungkin sekarang pakai 10.000 ya terbaru ya. Nanti menyesuaikan di filenya yang di-download ya. Oke. Jadi sediakan materai ya. Itu penting, materai sediakan yang 10.000. Untuk scan SKCK harus masih berlaku sampai dengan dilakukannya pengisian DRH. Jadi SKCK ini harus berlaku, masa berlakunya harus masih tetap ada ya sampai pengisian DRH ya. Artinya misal kalau DRH-nya mulai diisi atau sampai selesai diisi tanggal 1 Januari, maka SKCK harus berlaku lebih sampai dengan 1 Januari seperti itu ya. Untuk scan file surat keterangan sehat jasmani dan rohani didapatkan dari dokter PNS nih ya, tadi sudah saya jelaskan. Oke, ini bawahnya juga. Untuk scan file keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, psikotropika, serta zat-zat aktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ya, ini surat narkoba ya, jadi beda ya, surat narkoba sendiri, surat sehat jasmani sendiri, dan surat rohani sendiri gitu. Dan jangan lupa nanti semua surat itu dilegalisir ya, untuk berjaga-jaga karena ada beberapa instansi yang meminta file fotokopi legalisir. Yang terakhir di sini unduh scan bukti pengalaman kerja. Ini opsional ya, jika ada, jika tidak ada tidak masalah dikosongi ya. Oke. Jadi itu beberapa yang harus disiapkan untuk pemberkasan ya, untuk pra pemberkasan. Jadi sudah ada gambaran saat ini ya, apa yang dilakukan, nanti seperti apa ya. Seperti itu. Jadi sekian dari saya, nanti akan part 2 akan saya jelaskan masing-masing dari berkas ini seperti apa, nanti juga bagaimana mekanisme pengisian DRH akan saya jelaskan ya. Seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.